Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Majlis Taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, wabil khusus para DKM Masjid Al-Muharram, masih melanjutkan hadis yang ke-15 terkait dengan keimanan seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada 3 kriteria yang harus kita penuhi yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Melanjutkan hadis daripada pertemuan kita pada minggu lalu, yakni kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berkomitmen terhadap etika-etika yang baik serta perilaku-perilaku yang dapat mendatangkan manfaat, baik untuk kehidupan sosial kita terkait dengan permasalahan duniawi ataupun ukhrawi. Nah, di antara etika-etika yang diperintahkan oleh Rasul adalah yang pertama, faliyakul khairan aw liyasmut. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka Rasul perintahkan kita agar kita berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata baik maka diam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya lisan kita adalah salah satu anggota yang paling dominan dalam tubuh kita, dalam kesehari-harian kita yang kita pakai. Nah, di antara fungsi daripada diciptakannya lisan ini oleh Allah macam-macam. Nah, di antaranya Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa diciptakannya lisan kita itu agar seseorang dapat mengungkapkan apa yang tersembunyi dari kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Kita nyebutin segala hajat kita, baik hajat-hajat tentang dunia ataupun hajat kita yang kaitannya dengan akhirat, semisal zikir, baca Quran, ya kita berdoa. Kalau duniawi, ya ada punya hajat apa yang sangkutannya kepada orang lain, kan kita minta lewat lisan. Itu salah satu fungsi daripada lisan kita. Nah, maka jika seorang manusia menggunakan lisannya di luar daripada fungsi penciptaannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap nikmat Allah. Nah, ini buat koreksi diri kita. Keseharian kita, lisan yang kita pakai ini untuk apa kita gunakan? Manakala di luar daripada fungsi yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah perintah untuk kita gunakan lisan kita, maka kita tergolong kufur nikmat, kata Imam Al-Ghazali. Maka wajib bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjaga lisan mereka daripada perkataan-perkataan yang tidak perlu, ya terlebih perkataan-perkataan yang dapat mencederai hati seorang muslim, seorang mukmin. Maka enggak dikatakan orang itu Islamnya sempurna kalau dia masih mengeluarkan kata-kata dari lisannya yang mana kata-kata tersebut dapat menyakiti hati saudaranya. Nah, kalau sekarang bukan cuma lisan doang, Pak. Sebab teknologi makin maju. Lah, kita kadang hajat kebutuhan kita enggak kita sampaikan lewat lisan, tapi lewat WA, email dan segala macam. Manakala kata-kata kita melalui media-media tersebut dapat menyakiti hati saudara-saudara kita yang muslim, yang mukmin maupun non-muslim, maka kita enggak dikatakan memiliki keimanan yang sempurna. Kata Rasul dalam satu hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Yang dikatakan seorang muslim itu, yang disebut sebagai muslim yang sejati, muslim yang sempurna keimanannya, adalah mereka yang mampu menjaga lidahnya, menjaga perbuatannya daripada menyakiti sesama muslim lainnya. Maka tidak dikatakan keislaman kita itu sempurna kalau kita masih berkata lewat lisan, lewat WA, lewat email, lewat chat segala macam, yang mana kata-kata tersebut dapat menyakiti hati saudara-saudara kita. Nah, terkait dengan lisan, ucapan-ucapan kita yang setiap hari kita keluarkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Marokil Ubudiyah, beliau menukil pendapat bahwasanya yang namanya perkataan itu ada 4 macam. Apa yang 4 tersebut? Yang pertama, perkataan yang murni berbahaya. Nah, perkataan yang murni berbahaya ini maka wajib bagi kita selaku mukmin, selaku muslim untuk menghindarinya jika kita tidak mau terjerumus ke dalam neraka. Maka kata Rasul dalam hadisnya, tidaklah seseorang dia dimasukkan ke dalam neraka lantaran lubang hidungnya, tapi kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka lantaran lisan mereka yang tidak mereka jaga. Maka perkataan-perkataan yang dinilai madorot, banyak mafsadatnya, wajib bagi kita selaku mukmin, selaku muslim untuk menghindari perkataan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian perkataan jenis yang kedua, berbahaya namun bermanfaat. Cuman manfaatnya nggak bakal didapat terkecuali dengan kita melewati bahaya tersebut. Contoh apa? Terkadang begini Pak, ada seseorang yang mungkin kelakuannya menurut kita kurang baik dan kita sebagai korban. Nah, kemudian mau nggak mau kawan kita ceritain perilaku orang tersebut, kan di dalamnya terdapat sesuatu yang berbahaya. Artinya apa? Ini diantara gibah yang mungkin diperbolehkan, ya, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari sikap orang tersebut. Maka mau nggak mau kalimat tersebut harus terucap dari mulut kita, walaupun manfaat tapi ada bahayanya. Kemudian yang ketiga, perkataan yang murni nggak ada bahaya dan nggak ada manfaatnya. Nah, kalau 24 jam kita manfaatkan, kita gunakan untuk berkata-kata dengan perkataan tersebut yang nggak ada bahaya dan juga nggak ada manfaat, maka hidup kita sia-sia, ganjarannya nggak ada, pahalanya pun juga nggak ada. Dan jenis perkataan yang keempat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini perkataan yang murni bermanfaat. Nah, ya seyogyanya kita sebagai muslim, kalau kita nggak bisa berkata-kata sesuatu dengan kata-kata yang membawa manfaat, maka lebih baik diam. Maka kan ada peribahasa as-sukutu salamatun, diam itu selamat. Ya. Dan kata seorang ulama, innamal kalamu min fiddatin fa inna sukuta min zahabin. Andai kata berbicara itu terbuat dari perak, maka yang namanya diam itu terbuat dari emas. Imam Ibnul Mubarak menafsirkan kalimat tersebut. Kata Imam Ibnul Mubarak, andai perkataan kita tentang taat kepada Allah itu terbuat dari perak, maka diamnya kita dari bermaksiat kepada Allah justru itu yang terbuat dari emas. Kenapa begitu? Kadang dalam perkataan kita tentang taat kepada Allah, disadari ataupun tidak, terkadang kala kita menyakiti hati orang lain, ataupun kayak contoh saya ngobrol di sini nih, saya ngomong di sini, saya jelasin segala macam, ini bisa jadi terdapat banyak kesalahan yang tidak saya sengaja. Maka dari itu, daripada banyak omong tentang ketaatan, maka lebih baik diam daripada mengeluarkan sesuatu yang maksiat dari mulut kita. Ini makna hadis yang pertama. Kemudian makna hadis yang kedua, Rasul memerintahkan kita
agar kita untuk memuliakan tetangga kita. Nah, kita sering dengar tetangga itu siapa sih tetangga? Saya cari tuh di KBBI. Ya, saya lihat di KBBI, tetangga itu apa sih? Tetangga itu adalah orang yang tinggal di sebelah rumah atau berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Itu tetangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana tetangga dinilai dalam ajaran Islam? Dalam hukum Islam yang termasuk kategori tetangga, ini saya ambil dari keterangan Syekh Ahmad Al-Fashani dari kitab Al-Majalisus Saniyah. Beliau menukil beberapa pendapat dari ulama-ulama. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, tetangga adalah siapa saja yang badannya dekat dengan yang lainnya. Dalam kategori ini Imam Syafi'i bilang tetangga itu orang yang serumah dengan kita. Nah, itu masuk kategori tetangga, kerabat, saudara, keluarga yang tinggal di rumah nih, ya, itu termasuk dalam kategori tetangga. Nah, kemudian yang kedua kata Imam Al-Auza'i, tetangga adalah orang yang tinggal berjarak 40 rumah dari rumah kita. Mau depan, belakang, kanan, kiri, jarak 40 rumah dari rumah kita, itu namanya tetangga. Nah, kemudian kata Imam Ali radhiyallahu anhu, yang namanya tetangga itu adalah orang yang dapat mendengar panggilan kita. Sejauh kita teriak, satpam di depan dengar, ya berarti daerah situ masih termasuk kategori tetangga kita. Nah, bagaimana cara kita memuliakan tetangga? Ini yang namanya tetangga, orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kerabat kita tinggalnya di mana-mana, kadangkala mohon maaf ketika kita tertimpa suatu musibah, yang paling dulu datang siapa? Tetangga kita. Maka wajar ketika Rasul memerintahkan kita untuk kita memuliakan tetangga. Nah, dalam ajaran Islam, tetangga memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Jami'us Shaghir. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Ini hadis ngetop dari Mu'adz bin Jabal. Satu waktu Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasul, bertanya kepada Rasul. Kata beliau, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ma haqqul jari alayya?" Apa hak tetangga atas diriku? Ini lumayan banyak hak-hak tetangga yang seyogianya kita penuhi. Ada beberapa di antaranya udah kita penuhi. Cuman ada juga beberapa di antaranya yang memang terkadang kelihatan sulit untuk kita memenuhinya. Mana aja? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hak-hak tetangga yang pertama, in marido uttahu. Kalau tetangga kita sakit, maka hak dia, kewajiban kita untuk menjenguknya. Itu tetangga yang lagi sakit kita jenguk. Orang yang lagi sakit kan kalau dijenguk rasanya bahagia. Timbul dalam dirinya keinginan untuk sembuh lebih cepat karena perhatian dari tetangga. Kemudian wa in mata tahu. Apabila tetangga kita mati, maka kewajiban kita untuk mengantarkan jenazahnya. Yang paling dulu dikabarin kan tetangga. Ya kalau kerabat-kerabatnya yang lain jauh, kemudian ada mayat di rumahnya, ada orang yang wafat, ya paling tetangga kan yang dikabarin buat dimintain pertolongan. Maka kita sebagai tetangganya, ya kita tolongin apa yang dia butuhkan untuk tajhizul jenazah tersebut. Kemudian wa idza staqradaka aqradtahu. Ini yang rada susah, Pak. Andai kata tetangga kita minta berhutang sama kita, nggak punya duit, ada suatu kebutuhan,
yang kudu dia keluarin dengan nominal yang gak sanggup dia bayar, kemudian dia minjem duit sama kita. Hak dia untuk minta pinjem uang. Nah, kewajiban kita akrot tahu, kata Rasul, tuh kamu pinjemin duit ke dia. Siapa orang yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesulitan darinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita paham hadis tersebut, cuma ragu-ragu buat ngejalaninnya. Bener kan ya? Iya, ngangguk aja, oh bener tuh, susah banget giliran minjemin orang duit gitu. Wa idza a'wada satartahu, jika ia kekurangan maka kamu menutupinya. Dia ada kurang makanan, kita tahu anak-anaknya banyak, makanannya kurang, ya kita kasih. Namanya tetangga kita, kekurangannya kita tutupin. Jangan malah kita umbar. Keseringan begitu. Si Ano, si Bulan udah tahu hidup susah, anak dibanyakin. Kadang kita begitu, minjemin kagak tapi ngucap. Tahu zaman susah, bikin anak banyak-banyak. Anak banyak banget kayak biji tasbih, boro-boro mempanin bisa. Oh begitu tuh kita lakunya tuh. Wa idza asabahu khairun hanaitahu. Dan jika tetangga kita mendapatkan kesenangan, dia lulus, proyeknya gol, naik jabatan dari kantornya, maka tugas kita hanaitahu, kita ucapin selamat, bahagia dia. Selamat Pak, naik jabatan. Oh iya, alhamdulillah. Kemarin apa Pak pangkatnya? Kemarin tiba ngepel-ngepel doang di kantor, sekarang resmi jadi OB. Ya kan naik. Orang kemarin mah belum jadi pegawai tetap begitu. Ya kita ucapin selamat Pak. Wa idza asabathu musibatun azaitahu, dan apabila ia tertimpa suatu musibah, azaitahu, maka kita menghiburnya biar musibahnya itu terasa kecil baginya. Udahlah, kehilangan segitu doang. Iya, untung saya punya tetangga yang baik. Lebih sulit bagi saya untuk kehilangan tetangga model dia tuh, nah kan begitu. Wala tarfa bina'aka fauqa bina'ihi fatasudda alaihi riha illa bi'idnihi. Nah, ini yang kudu kita perhatiin orang sekarang nih. Orang sekarang kan tanah nggak begitu gede. Kalau membangun rumah, tanah seadanya. Bangun rumah bukan ke samping tapi ke atas rata-rata. Coba lihat hak tetangga di dalam hadis ini. Jika kita membangun rumah, ingin meninggikan tembok lebih tinggi daripada tembok tetangga kita, maka kagak boleh. Alasannya apa? Ntar angin susah masuk lantaran kehalang sama tembok kita. Terus bagaimana? Illa bi'idnihi, terkecuali dengan seizinnya. Maka kita kalau mau ningkatin rumah, izin dulu sama tetangga sebelah kita. Pak, mohon maaf, ini saya ada kelebihan duit, nggak kepake. Rumah saya segini doang mau saya tinggiin. Kira-kira Bapak bersedia nggak? Oh ya nggak apa-apa. Iya Pak, sebab nanti mataharinya rada ketutup. Mungkin 2 hari 3 hari pakaian Bapak nggak kering-kering begitu. Lah kita izin dulu. Itu adab tetangga kata Rasul. Nah, sekarang apa yang kita lakuin? Membangun aja. Malah isinya tibang kelurah doang kan. Ya itu juga kalau kita ingat dan duit banyak. Kalau nggak punya, ya udah bangun aja. Kemudian wala tu'dhihi bikithari rihi qadrika illa antaghrufa lahu minha. Dan jangan engkau menyakiti tetanggamu dengan apa? Bikithari rihi qadrika, dengan bau masakan di dalam kualimu. Illa antaghrufa lahu minha, terkecuali engkau ciduk kuah tersebut dari kualimu dan engkau berikan kepadanya. Ayo dah. Tuh sering banget. Lah rumah nempel Pak sekarang. Lah kita nyatek, kawan tetangga kagak nyatek. Lah asapnya kan kena dia, keendus sama dia, kecium sama dia. Tuh yang begitu kalau nggak kita bagi, kemudian tetangga kita kepengen, ayo berdosa kita Pak. Maka sunnahnya ketika masak sayur kata Rasul, kuahnya dibanyakin. Dan biar kata kita dapat tengklek doang sebelah, ya
daging kagak banyak tapi kuahnya banyakin, biar tetangga juga bisa nikmatin, bukan nyium-nyium aromanya doang. Berdosa kalau kita kenyang sementara tetangga kita yang sebelah kelaparan. Kita tidur dalam keadaan kenyang, maka kita berdosa. Kata Rasul, kagak boleh. Sebegitunya Islam mikirin masalah tetangga. Wa ini staroita fakihatun fa'ahdilahu minha. Dan apabila engkau membeli buah-buahan, ya, fa'ahdilahu minha, maka bagi itu tetangga kita sebagian dari buah-buahan tersebut. Ini mah kiasan, ditulis dalam hadis buah. Tapi nyatanya bukan buah doang yang kita beli. Kalau kita beli makanan, tetangga tahu, tetangga lihat. Tuh, kalau bisa kita bagi. Fa'ilam taf'al fadkhil hasiran. Apabila engkau enggak mau membagi buah-buahan tersebut, engkau enggak mau bagi makanan tersebut, fadkhil hasiran, maka masukin tuh ke rumah diam-diam. Jangan dieneng-eneng. Ya, buka bagasi mobil apa aja kita keluarin. Buka sengaja-ngaja, buka di luar rumah, di luar pagar. Tetangga lagi dulu kita tegur, "Pak, belanja nih bulanan." Iya. Dan itu tetangga kita rada susah hidupnya, ngelihat kita bawa-bawaan makanan gak kita bagi, kasihan Pak, menyakiti hati mereka. Dan parahnya lagi, wala takhruj biha waladaka liyahiso biha waladahu. Dan jangan engkau keluarkan anak-anakmu membawa makanan-makanan tersebut. Kenapa? Khawatir akan menyakiti hati anak-anak mereka. Ya Allah, enak ya dia jadi anaknya Pak Haji Ibnu, apa aja dibeliin. Lah saya boro-boro jadi anak bapak sih begini amat. Saya minta kagak boleh, saya minta ini itu segala macam kagak dikasih. Akhirnya anak tetangga kita sakit hati, dendam sama tetangga, bukan sama tetangga, dendam sama bapaknya, lantaran bapaknya jarang memenuhi keinginannya lantaran faktor ekonomi. Islam sampai sebegitunya mikirin. Lah kita tinggal sekarang, tinggal kita praktekin. Jadi kalau kemana-mana bener tuh kata orang-orang tua kita dulu, pulang dari mana-mana bawa oleh-oleh, bagi beliin tetangga. Sampai sekarang kudunya kita pakai. Dulu orang tua kita pakai banget. Jangan sampai tetangga kita tahu kita jalan-jalan. Kalau aja tahu, beliin oleh-oleh. Jangan sampai kagak. Sebab nggak semua orang bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati. Ya. Munculnya rasa iri. Kalau sampai muncul rasa iri di hatinya dengan apa yang Allah berikan terhadap nikmat darinya kepada kita, berdosa kita. Nah, terkait dengan hak-hak tetangga itu yang perlu untuk kita laksanakan. Kemudian hadis ini juga dalam makna yang ketiga adalah memuliakan tamu. Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ibrahim An-Naisaburi dalam karya beliau Tahzibul Asrar, beliau mengutip pernyataan daripada Syekh Hatib Al-Aqsam, seorang sufi. Ini ada kewajiban tamu dan kewajiban orang yang menerima tamu. Sebagai tamu, sebelum tamu dah, tuan rumah dulu kita bahas. Kewajibannya minimal banget 3. Ini kalau disebutin semua ada 12. Saya ambil 3. Ada 3 kewajiban bagi tuan rumah terhadap tamu. Yang pertama, harus memberikan kepada tamu makanan yang halal. Ya jarang dah, kita hampir kagak pernah kita mah ngasih makan makanan yang haram kepada tamu. Tapi haramnya bukan haram zati. Haram zati mah kita paham. Maksudnya haram zati ya makanan-makanan yang telah diharamkan dalam syariat. Mohon maaf, daging babi, alkohol segala macam nggak boleh kita suguhin. Kalau bisa haram maknawi juga jangan. Apa itu haram maknawi atau haram irodi? Haram irodi itu haram faktor X, mendapatkannya dengan cara yang haram. Duit hasil korupsi kita suguhin, makanan hasil beri dari duit hasil korupsi, itu kagak boleh kita suguhin buat tamu. Bukannya kita dapat derajat mulia di sisi Allah, malah dapat derajat yang hina. Kemudian menjaga waktu sholat tamu. Lohor ingetin, kita sholat yuk ke masjid bareng-bareng. Tuh, jangan begitu datang
azan mah ngobrol-ngobrol aja terus, sampai lupa waktu, lohor lewat masuk waktu asar. Kita sebagai tuan rumah berdosa. Kita sholat sendirian tanpa nawarin tamu, berdosa. Nah kemudian tidak menunda memberi tamu dengan suguhan yang mampu ia dapatkan. Digarisin, yang mampu ia dapatkan. Artinya jangan maksain diri. Kalau sesuatu yang kagak ada dan kagak mampu kita suguhin terhadap tamu, nggak boleh kita ngutang-ngutangin. Adapun kewajiban tamu antara lain, yang pertama, kita kalau jadi tamu di rumah orang, duduk di tempat mana yang dipersilahkan. Ayo silakan Pak, duduk. Nggak usah, saya di atas aja, jangan di bawah. Enggak, dipersilahkannya di bawah, ada di gelang karpet, ya duduk di bawah. Adapun nanti uzur yang kita punya, semisal mohon maaf, pantat kita lagi bisul, saya kagak bisa duduk di bawah nih, ya kita ungkapin. Jangan kita maksain diri juga. Mohon maaf banget sebelumnya, saya kagak bisa duduk di bawah, saya lagi ada uzur apa, pantat saya bisul udah matang banget ini, ngeri kalau duduk dia pecah. Begitu ya kita ungkap. Kemudian rela dengan suguhan yang disajikan. Emang dikasih teh, ya udah kita seruput teh. Dikasih kopi, minum kopi. Pak, saya lagi asam lambung, boleh diungkap. Kalau sekira-kiranya kalau kita minum madorot buat kita, mohon maaf ya, saya nggak minum kopi, asam lambung saya tinggi. Kalau minum kopi ntar naik asam lambung saya jadi berapa, saya mohon maaf, air putih aja. Kalau bisa hangat kuku, begitu. Nyusahin juga itu. Kemudian tidak pulang sebelum dia meminta izin, ya. Jangan pulang lantas pulang. Tuan rumah sholat, dari kita pamit, nggak pakai pamit segala, langsung kita pulang, nggak boleh. Nah dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Adiyafatu salasatu ayamin, wa jaizatuhu yaumun wa lailatun, famakana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi." Jamuan bagi tamu itu selama 3 hari. Artinya tamu maksimal nginep itu selama 3 hari. Ya, jangan lebih. Kita bertamu datang dari luar kota jauh-jauh, nginepnya maksimal dalam Islam itu cuma boleh 3 hari doang. Lebih dari 3 hari kita nyusahin tuan rumah. Sedangkan jamuan yang lebih baik daripada yang dimakan oleh keluarga adalah sehari semalam. Sehari semalam kita dijamu, yang jamuan yang istimewa tuh buat kita sebagai tuan rumah. Jamu tamu kita sebagai jamuan yang istimewa 1 hari 1 malam. Malam kedua, malam ketiga samain makanannya sama biasa yang kita makan di hari-hari kita buat kita sama keluarga. Emang biasanya kita mah doyannya tempe, ya suguhin aja tempe. Itu di hari kedua dan hari ketiga. Lebih dari itu maka dianggap sodako. Ya lebih dari itu udah bukan wajib lagi untuk kita melayani tamu, tapi segala suguhan itu dinilai sodako. Sunnah hukumnya, bukan wajib lagi. 3 hari wajib nih. Lebih dari 3 hari maka makanan yang kita keluarkan itu dihukumi sodako sunnah. Nah inilah para jemaah sekalian terkait dengan syarah hadis yang ke-15 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan semata-mata datangnya dari saya. Dan manakala terdapat sesuatu yang benar, tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa